Sore Pak, jadi sini saya akan melakukan wawancara terhadap owner dari toko Eka Putra Besakih. Jadi bisa dijelaskan sejarah dari terbentuknya toko Eka Putra Besakih? Baik, sejarah terbentuknya toko Eka Putra Besakih. Toko Eka Putra Besakih ini sebenarnya berasal dari toko yang sangat kecil, yang mana pada pertama kali terbangunnya toko ini, yaitu orang tua saya menjual bahan-bahan pokok sehari-hari atau penjualan kelontong. Toko Eka Putra ini kemudian berkembang dan saya sebagai generasi kedua untuk melanjutkan perkembangan dari toko Eka Putra ini sampai sekarang. Toko Eka Putra, karena kami melihat banyaknya pelanggan yang berbelanja, kami pun menyediakan bahan-bahan selain kelontong juga seperti alat-alat tulis, juga kosmetik dan lain sebagainya. Di samping itu juga kita untuk saat ini, karena Desa Besakih ini juga sering ada upacara-upacara besar, di mana upacara-upacara ini selalu mendatangkan pemedek atau orang-orang yang bersembahyang ke Besakih, dan karena banyaknya ada orang-orang yang bersembahyang ke Besakih, jadi banyak pedagang-pedagang yang berjualan, terutama pedagang-pedagang kecil. Dan karena perkembangan toko Eka Putra ini, maka saya juga menyediakan kebutuhan pedagang secara grosir seperti minuman dan makanan. Dari sana toko Eka Putra terus berkembang, dan kemudian kami juga menyediakan penjualan secara grosir sampai sekarang. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Jadi pertanyaannya, bagaimana sistem penjualan pada toko Eka Putra pada saat ini? Untuk sistem penjualan pada toko Eka Putra saat ini, kami masih menggunakan sistem penjualan secara manual. Sistem penjualan secara manual itu yaitu kami masih menggunakan sistem pencatatan dengan menggunakan nota. Jadi dengan menggunakan nota ini banyak kendala yang kami dapatkan. Kadang-kadang ada kesalahan dari pencatatan yang itu bisa merugikan kami sendiri sebagai penjual, dan juga bisa merugikan pembeli, karena sering terjadi dalam pencatatan nota tersebut ada kekeliruan antara barang yang keluar dengan harga yang tercantum. Kemudian untuk dari segi pembeli juga, kadang-kadang sistem pencatatan secara manual ini memperlambat proses jual beli. Jadi ada antrean yang sering terjadi, kemudian orang berebut juga ingin lebih dulu. Jadi sering terjadi kesalahan dalam sistem pencatatannya. Kedepannya kami akan menggunakan sistem penjualan secara modern, mengikuti toko-toko modern yang ada saat ini. Tetapi kami juga harus memperhitungkan bagaimana sistem yang tepat yang akan kami terapkan pada toko Eka Putra, karena toko Eka Putra sekarang sudah mendekati ke transaksi toko modern. Dan kami harapkan nanti saran dari adik untuk kami melakukan pencatatan secara modern itu bagaimana. Itu aja. Oke, baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi fitur apa yang Bapak harapkan dari sistem informasi penjualan yang akan diterapkan? Dengan menerapkan sistem penjualan secara modern, kami berharap transaksi bisa lebih cepat dilakukan, kemudian juga mengurangi antrean orang berbelanja, memperkecil terjadinya kesalahan antara penjualan dan pembelian, kemudian stok barang juga bisa diketahui secara cepat dan akurat, secara real time. Jadi lebih mempermudah pekerjaan kami untuk selanjutnya. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Pak wawancaranya. Saya cukupkan sampai di sini. Baik, terima kasih.